Halo saudara, kembali lagi bersama saya Vika Rektika, masih dalam acara Bincang Velox. Baik, COVID-19 saat ini di Indonesia masih terus meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, kebutuhan obat-obatan untuk COVID-19 pun juga meningkat. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas terkait perang farmasi COVID-19. Saat ini sudah terhubung dengan saya melalui Zoom meeting dengan Profesor Dr. Syamsuddin, pakar farmasi dari Universitas Pancasila. Baik, selamat datang Prof. Selamat datang Mbak Evi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Evi. Sehat selalu Prof. Baik, sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Hari ini kita akan membahas terkait obat-obatan COVID-19, khususnya yang dibutuhkan pada saat isolasi mandiri begitu ya Prof. Sebelumnya mungkin akan dibuka dengan apa saja yang bisa digunakan oleh masyarakat pada saat memilih untuk melakukan isolasi secara mandiri. Ya, terima kasih Mbak Evi. Jadi isolasi mandiri itu atau isolasi di rumah ya, ini adalah memang sesuatu yang memang susah-susah gampang untuk dilakukan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar isolasi mandiri itu berjalan efektif sehingga pemulihan dari infeksi bisa berlangsung dengan cepat. Nah, tujuan daripada isolasi mandiri ini sebetulnya untuk mencegah penularan kepada orang lain. Sebab virus yang ada di tubuh kita bisa saja sangat mudah menular, ya karena kita tahu bahwa COVID-19 itu adalah virus SARS-CoV-2. Jadi kalau infeksi yang disebabkan oleh virus itu bersifat self-limiting disease. Jadi artinya dia bisa sembuh sendiri asalkan sistem pertahanan tubuh kita bagus, ya. Nah, tentu saja obat-obat yang digunakan saat ini, obat-obat standar, ini adalah untuk mencegah virus itu bereplikasi, utamanya juga untuk meringankan gejala-gejala. Nah, tadi sudah saya singgung masalah sistem pertahanan tubuh kita harus bagus. Apa saja yang dibutuhkan untuk pada saat isolasi mandiri agar sistem pertahanan tubuh kita bagus ya, termasuk juga obat-obat. Yang pertama tentu saja asupan makanan, jadi protein. Ya, ini karena ini kita untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Kemudian vitamin-vitamin. Jadi vitamin lengkap misalnya vitamin C, vitamin D, atau vitamin E. Kemudian minum yang cukup ya, misalnya 3 liter per hari. Kemudian kalori, tentu saja yang terpenting ini adalah istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Karena sistem antibodi kita itu terbentuk pada tidur yang cukup ya, jadi akan menurun jika tidurnya kurang. Ya, jadi optimal pada saat tidur. Nah, tentu saja yang kita perhatikan ini kalau orang yang terkena COVID itu kan utamanya gejala-gejalanya batuk ya, batuk kemudian radang tenggorok. Nah, kalau misalnya sudah terjadi batuk, radang tenggorok, tentu saja nafsu makannya buruk ya. Nah, dalam hal ini karena tadi sudah saya singgung bahwa COVID-19 itu disebabkan oleh virus dan lawannya itu adalah sistem kekebalan tubuh kita, maka kita harus paksa untuk makan ya. Jadi makan yang cukup ya. Jadi makanan berprotein tinggi misalnya seperti telur, susu, kedelai, daging itu juga walaupun gejala-gejala itu mungkin tidak membuat kita makan cukup, itu dipaksa. Kemudian konsumsi multivitamin. Ya, jadi konsumsi multivitamin, saya rasa semua vitamin-vitamin ini bisa kita dapatkan ya di apotek-apotek ya. Kemudian minum dengan cukup ya, kemudian tidur dengan cukup, kemudian kendalikan psikis, optimisme, hiburan, kemudian tidak lupa adalah ibadah, dekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian untuk obat-obatnya tentu saja sesuai dengan resep dokter, sesuai dengan petunjuk dokter. Mungkin itu jawaban dari saya, Mbak Evi. Baik, begini Prof, bagaimana untuk mengetahui, tadi kan isolasi mandiri itu untuk mencegah penularan, dan apa saja kira-kira indikator kita bisa melakukan isolasi mandiri atau kita ternyata tidak aman untuk melakukan isolasi mandiri? Ya, tentu saja di sini tadi isolasi mandiri itu untuk yang gejala ringan ya, atau yang tanpa gejala, karena kita tahu bahwa sebetulnya COVID itu dari awal ada yang mulai tanpa gejala, kemudian ada tanpa gejala misalnya tidak menunjukkan gejala-gejala, apakah batuk, demam, ataukah misalnya sesak napas dan sebagainya. Tetapi ketika tes positif itu tanpa gejala ya.
Kemudian gejala ringan. Jadi sebetulnya kalau untuk isolasi mandiri itu sangat tepat sekali untuk tanpa gejala dan gejala ringan. Nah, kalau misalnya sudah sesak napas, sudah ada gejala-gejala berat, apalagi kalau saturasi oksigennya kurang dari 93%, itu sebaiknya memang harus dirujuk ke rumah sakit. Baik, Prof. Artinya kalau untuk yang gejala ringan ini masih dalam kategori aman untuk mengkonsumsi obat-obatan secara mandiri melalui online berkonsultasi kepada dokter, begitu? Iya, ya, terutama multivitamin ya, kan itu bisa dibeli tanpa resep dari dokter. Oke, selanjutnya Prof, kira-kira dari mana masyarakat dapat mengakses informasi yang akurat terkait obat-obatan yang aman dan efektif? Kalau informasi itu kan biasanya berada di fasilitas kesehatan ya. Saya pikir kalau sekarang sudah zamannya teknologi informasi, dari media informasi dan media sosial juga itu sudah cukup banyak ya informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat, termasuk webinar-webinar yang tersambung ke YouTube ya. Saya yakin sudah saatnya memberikan edukasi juga kepada masyarakat melalui seperti media sosial ini juga paling sering diakses, khususnya untuk masyarakat usia produktif ya. Kemudian dengan demikian tentu saja bisa mendidik masyarakat untuk menggunakan media sosial yang positif, saya rasa. Artinya untuk multivitamin dan obat-obatan ringan itu seluruh merek aman digunakan, begitu Prof? Iya, seluruh merek aman digunakan. Asalkan sudah ada itu ya, nomor registrasinya ya, artinya obat itu sudah terdaftar gitu ya. Baik, selanjutnya Prof, begini, untuk yang pasien-pasien COVID isolasi mandiri itu apakah betul memang dibutuhkan obat-obatan antivirus dan lain sebagainya? Kalau untuk isolasi mandiri itu kan tadi untuk gejala ringan sampai sedang ya, jadi sebetulnya itu sistem kekebalan tubuh kita harus bagus. Oleh karena itu, tadi sudah saya jelaskan pada yang pertama, itu multivitamin itu sudah cukup ya, kecuali kalau memang ada gejala-gejala yang cukup memberatkan atau ada faktor komorbid ya, itu memang harus dengan konsultasi oleh dokter ya. Jadi kalau misalnya dokter mengharuskan memang dia atau kendala sesuatu mengharuskan dia di rumah, tentu saja harus di bawah pengawasan dokter. Karena obat-obatan selain yang saya sebutkan tadi seperti multivitamin, obat-obat antivirus ya, itu memang harus dengan resep dokter. Jadi harus petunjuk dari dokter. Baik, artinya kalau kita melakukan konsultasi, mungkin kan sudah bisa konsultasi secara online, bisa menanyakan melalui dokter, disarankan untuk, semisal disarankan menggunakan antivirus, artinya itu aman selama di bawah pengawasan dokter? Iya, di bawah pengawasan dokter. Baik, selanjutnya Prof, bagaimana pandangan Profesor terkait kesulitan masyarakat untuk mengakses obat-obatan COVID-19? Iya. Kalau obat-obatan untuk COVID-19 ya, khususnya untuk yang melakukan isolasi mandiri sebetulnya sudah disiapkan oleh pemerintah ya. Jadi penyaluran obatnya itu dilakukan melalui program telemedicine, jadi dari Kementerian Kesehatan. Jadi diajukan melalui online. Nah, dengan perkembangan teknologi ini sangat memungkinkan misalnya buat seseorang itu terhubung dengan sistem online ya. Jadi ada 11 platform telemedicine yang bisa didapat diakses, misalnya Halo Dokter, Good Dokter, Halodoc, dan sebagainya. Itu mungkin bisa dimanfaatkan bagi masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri, yang membutuhkan obat-obatan. Artinya kemudian yang seperti ramai dibicarakan sekarang, kita kembali lagi ke antivirus yang sulit untuk didapat, itu bagaimana, Dok? Kalau itu kan sudah dalam derajat yang sedang sampai berat ya, yang membutuhkan obat-obat antivirus ya. Saya pikir itu harus dengan pengawasan dokter. Jadi tidak bisa masyarakat dengan bebas membeli obat-obatan tersebut, apalagi tanpa resep dari dokter ya. Itu tidak bisa. Jadi harus dengan pengawasan dari dokter. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah masyarakat bisa mengakses obat-obat yang memang bisa digunakan sendiri. Misalnya seperti multivitamin gitu ya. Yang secara umum berarti begitu, Prof? Yang secara umum, iya. Baik, selanjutnya untuk semisal ada yang ramai, ada beberapa kan ramai, misalkan ada yang mengatakan susu beruang bagus atau apa, itu artinya tidak spesifik begitu ya, Prof? Apa saja bisa digunakan, tidak perlu terpaku kepada satu merek dagang begitu? Iya, kan sekarang banyak pilihan ya Mbak ya. Jadi ada multivitamin, ada produk
pabrik A, pabrik B, atau juga bisa juga herbal ya, itu juga mungkin banyak pilihan gitu ya, masyarakat bisa memilih gitu. Asalkan memang obat tersebut betul-betul terdaftar gitu di BP POM. Baik, selanjutnya Prof, bagaimana pendapat Anda terkait isu-isu yang menyatakan ada sabotase pendistribusian obat-obatan COVID-19 karena kemungkinan ada monopoli? Saya sangat menghargai usaha pemerintah ya yang berkoordinasi dengan berbagai pihak ya untuk menangani kasus COVID-19 ini. Selain itu pemerintah juga menyediakan sangat besar untuk penanganannya, di mana seharusnya pendistribusiannya itu bisa terkontrol dengan baik ya. Jadi saya lihat koordinasi tersebut cukup efektif jika diharapkan tidak ada masalah, saya rasa gitu ya, untuk mafia-mafia tingkat atas. Jadi saya rasa dengan adanya koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus tersebut, pemerintah sudah sangat besar untuk penanganannya gitu untuk COVID-19 ini. Artinya itu tidak benar bahwa ada kesengajaan disulitkan untuk mengakses masyarakat dan lain-lain? Saya tidak menjawab itu tidak benar ya, karena itu kan bukan wewenang saya menjelaskan itu tidak benar. Tapi kalau saya dari sudut pandang peneliti, bahwa saya lihat memang usaha pemerintah itu dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak itu sudah cukup baik gitu dalam menangani kasus COVID-19 ini. Karena memang COVID ini kan pandemi ya, jadi bukan hanya Indonesia saja, bahkan seluruh dunia juga mengalami hal yang sama gitu. Apalagi kasus ini dengan adanya strain yang baru, strain Delta ini yang tingkat penyebarannya sangat cepat ya, itu juga tentu saja dapat menyebabkan beban juga bagi pemerintah, saya rasa. Artinya dapat disimpulkan bahwa sebetulnya kita tidak krisis terhadap obat-obatan COVID-19 gitu, Prof? Kalau krisis mungkin ada kebutuhan distribusinya tetap, kemudian kebutuhannya banyak kan ya, karena banyak membutuhkan. Saya rasa sih itu wajar saja Mbak ya. Ada beberapa yang kurang mendapatkan obat-obat tersebut. Karena kebutuhan yang terus meningkat begitu ya. Baik Prof, selanjutnya bagaimana untuk masyarakat luas, masyarakat umum terlebih ya, untuk dapat memilih bagaimana menyaring informasi terkait obat-obatan, kemudian untuk isolasi mandiri, ada yang bilang seperti ini, ada yang seperti itu. Kira-kira menurut Prof bagaimana? Kalau pesan saya itu sekarang kan sudah zamannya era digital Mbak ya, jadi pesan saya gunakanlah media sosial itu dengan positif ya. Jadi sehingga tidak terpengaruh ya, dan ikut-ikut menyebarkan informasi yang tidak dipahami. Jadi serahkan saja pada tenaga profesional yang memang mempunyai kompetensi. Misalnya kalau kesulitan mendapatkan informasi bisa bertanya kepada dokter gitu. Jadi jangan asal ini sendiri gitu ya. Jangan asal kita membuat suatu keputusan sendiri mengenai obat-obatan. Saya rasa ada yang lebih kompeten. Kita serahkan saja pada ahlinya gitu, Mbak. Baik. Selain itu ada yang ingin disampaikan atau bagaimana, Prof? Pesan untuk kita lebih meningkatkan imun atau setelah sudah terkena atau bagaimana? Kasus ini kan membuat seorang juga depresi, stres ya. Kadang-kadang stres juga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Yang saya kembalikan lagi ya, kita sekali lagi adalah peran agama itu sangat penting ya. Kita harusnya lebih banyak mendekatkan diri pada Allah ya, kemudian berdoa, kemudian istirahat yang cukup ya, terutama tidur yang cukup, makan yang teratur dan sebagainya, karena itu juga meningkatkan sistem kekebalan atau antibodi. Karena yang bisa melawan virus itu terutama pada gejala-gejala yang masih ringan atau sedang ya, itu juga antibodi itu yang paling bagus. Antibodi kita harus bagus. Baik Prof, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Apakah benar mungkin kita sebut Kombantrin dapat membantu meningkatkan penyembuhan COVID-19?
Combantrin itu yang apa namanya obat cacing itu ya. Kalau sekarang kan lagi ngetren namanya ivermectin ya untuk COVID-19. Memang kalau kita lihat ivermectin itu kan yang telah diberikan izin edarnya itu kan untuk infeksi cacing ya, strongyloidesis dan onchocerciasis ya. Ini untuk cacing. Tentu saja apa namanya untuk indikasi yang lain itu harus ada uji klinis yang baru ya, apalagi sekarang digunakan untuk COVID-19. Tentu saja harus ada uji klinis karena yang obat-obat yang beredar itu adalah indikasinya adalah obat cacing. Nah, terkait dengan uji klinis ivermectin, ini kalau kita lihat atau kita beberapa waktu yang lalu, ini Badan Pengawas Obat dan Makanan ini menyetujui pelaksanaan uji klinis obat cacing ivermectin untuk COVID-19 ya. Jadi hal ini ditetapkan berdasarkan guideline dari WHO yang dikaitkan dengan COVID-19. Jadi direkomendasikan ivermectin dapat digunakan dalam kerangka uji klinis. Kemudian alasan yang kedua, otoritas obat-obat di Amerika dan di Eropa itu juga telah melakukan uji klinis terhadap ivermectin. Nah, oleh karena itu di Indonesia juga sedang dilakukan uji klinis ivermectin di beberapa rumah sakit besar di Indonesia. Jadi saya rasa ini tidak ada masalah ya selama nanti hasil uji klinisnya juga mempunyai efektivitas terhadap COVID-19. Dan tentu saja obat ini harus dibeli dengan resep dokter. Jadi kalau misalnya digunakan tanpa resep dokter tentu saja mengakibatkan efek yang tidak diinginkan karena pada beberapa orang itu akan dapat menyebabkan seperti nyeri otot, ruam kulit, demam, pusing, sembelit, kemudian mengantuk, sindrom Stevens-Johnson. Itu efek-efek samping yang ditimbulkan oleh ivermectin tersebut. Jadi tentu saja nanti kalau toh misalnya uji klinisnya ini berhasil, obat ini memang harus dibeli dengan resep dokter. Jadi tidak boleh dibeli dengan bebas begitu saja. Artinya bukan tergolong obat tambahan seperti multivitamin tadi begitu ya, Prof? Bukan obat tambahan. Baik, terima kasih Prof. Mungkin sekian sampai di sini, tapi bisa diberikan pesan terakhir untuk penonton di rumah. Untuk masyarakat luas, saya rasa tadi sudah saya kemukakan bahwa memang COVID-19 ini merupakan pandemi ya, jadi seluruh dunia juga mengalaminya. Jadi oleh karena itu kita dalam hal penanganannya tentu saja harus bijak, harus bijak gitu ya. Untuk yang gejala-gejala ringan atau sedang atau bisa melakukan isolasi mandiri. Dan tentu saja ini juga harus makan yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, minum yang cukup, kemudian menggunakan obat-obat multivitamin dan tak lupa juga selalu bergembira gitu Mbak ya, selalu senang, happy dan tak lupa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan cobaan dari kita semua. Semoga masa pandemi ini bisa kita lalui dengan selamat gitu Mbak ya. Amin. Baik, terima kasih Prof untuk informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, saudara, sekian pembahasan bersama Profesor Syamsuddin terkait perang farmasi COVID-19. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.